Pak. Ya. Apa kabar? Itu dapat hati bahagia, haji mabrur, 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 mabrur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Dr. Babali Musa, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, dan juga Pak Maksud Bidang Haji Berwilayah, pimpinan KBIHU Persyarikatan Muhammadiyah, serta jamaah haji yang insya Allah akan berangkat di tahun ini. Bapak Ibu sekalian, pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah bisa bersilaturahim, dan sekali lagi Pak Ketua saya ucapkan terima kasih. Ini bagian buat saya bisa bersilaturahim dengan jamaah yang akan berangkat tahun ini, dan mudah-mudahan semua berjalan lancar. Ibu bapak diberikan kesehatan. Saya ingin menyampaikan beberapa update terkait dengan perkembangan dan persiapan pelaksanaan haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang insya Allah dalam waktu dekat akan kita selenggarakan. Mudah-mudahan lancar. Mulai tanggal 12 Mei penerbangan pertama, kloter pertama akan diberangkatkan melalui Madinah, dan Bapak Ibu ini bergabung dengan embarkasi Batam, karena gabung Batamnya itu kemudian desa tersisa kan, tapi mudah-mudahan ini tetap bisa dilihat. Pernah di sisi kan? Pernah di Jawa 2006. 2006. 20 tahun lalu pernah di hotel. Nah, Ibu Bapak sekalian, perlu kami sampaikan, memang tahun ini adalah tahun di mana jamaah haji kita itu terbesar sebanyak sejarah, 241.000 orang yang harus kami terbangkan dari seluruh Indonesia ke Tanah Suci selama 39 sampai 42 hari sampai kembali ke tanah air. Dan ini tentu saja tidak mudah, perlu persiapan-persiapan yang panjang. Tahun lalu kita mendapatkan kuota 221.000 plus tambahan 8.000 orang dengan kondisi yang kita tahu kemarin sangat padat sekali. Sekarang kita dapatkan 2 kali lipat lebih tambahannya, menjadi 20.000, artinya 221.000 dengan itu pastinya sangat padat, tambah 20.000 lagi. Nah, ini tantangan buat kami di Kementerian Agama Republik Indonesia, bagaimana tambah 20.000 orang itu. Haji ya, kita tentu saja wukuf di Arafah, dan lapangan untuk Arafah luasnya segitu-gitunya, mau tambah 100.000, mau tambah 50.000, mau tambah 20.000, lapangannya nggak bisa nambah. Arafah itu hanya segitu, dan keluar dari situ batal lagi, tidak ada bayar dam. Kalau tidak di Arafah berarti batal. Ini tantangan kita. Tapi alhamdulillah mungkin di Arafah lapangannya masih cukup. Jadi saya sambil kasihkan beberapa gambaran langsung.
Jadi kita akan berada di Arafah. Insya Allah 241.000 masih masuk. Tambahannya 20.000 itu. Jadi mudah-mudahan. Dan kebijakan kita saat ini, ketika jumlah jamaahnya sudah begitu normal, maka kemudian saya tahun ini menerapkan kebijakan harus ada istiqomah kesehatan. Saya banyak protes, wah dirjen ini kok tambah ribet dari awal, tambah birokratis, pemeriksaannya banyak. Kenapa demikian? Karena memang, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, tahun lalu 2023 1444 Hijriah adalah jumlah kematian terbanyak sepanjang sejarah itu tahun lalu, dan terbanyak dari Indonesia ke seluruh dunia. Kenapa? Banyaknya yang sehat jamaahnya. Ditambah kemarin itu jumlah lansianya cukup besar, yaitu 67.000 orang, yang memenuhi syaratnya 61.000 orang. Itu pun dari pemeriksaan kesehatan yang belum terlalu ketat. Kenapa belum terlalu ketat? Rata-rata jamaah yang pergi tahun lalu itu adalah jamaah yang sudah lunas 2020. Tapi karena pandemi COVID-19 tidak jadi berangkat. Betul ya? 2021 tidak berangkat lagi. 2022 hanya berangkat 47%. Dan itu pun adalah jamaah yang usianya di bawah 65 tahun. Barulah 2023 tidak ada pembatasan usia, sehingga orang yang dulu sudah lunas 2020 itu bisa berangkatnya 2023. Persoalannya adalah kita periksa yang ketat sekali, dan nanti suruh mundur lagi, yang boleh berangkat. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, ya meskipun ada pemberian kesehatan kita berangkat. Nah, kenapa tidak ada pendampingan dari keluarga? Kemarin tahun lalu jumlah jamaahnya yang lansia itu maksudnya 65 tahun ke atas. Di sini saya boleh tanya, yang di atas 65 tahun, angkat tangan. Di atas 65. 1, 2, 3, 4. Tahun lalu yang di atas 70 tahun itu jumlahnya 22.000 orang. Kalau saya pakai pendampingan, berarti saya harus menyingkirkan 2 yang menggunakan kursi roda itu. Terdaftar di kami jumlahnya 5.400. Petugas kami 4.200. Itu pun yang kami simpan ditugaskan bandara, di hotel Nabawi, di hotel-hotel sana, di bandara sana, dan di berbagai tempat. Tidak mungkin menghandle jamaah dengan jumlah seperti ini. Akhirnya proses berlalu, banyak jamaah kita yang bergelimpangan tidak tahan. Kenapa? Karena memang dari awalnya kondisinya kurang fit, kurang bagus. Apa kaitannya dengan usia? Ada sedikit kaitannya, tapi tidak selalu. Karena ternyata yang wafat di bawah 60 tahun dan 50 tahun pun sampai 100 orang. Betul ya? Yang seusia saya itu 100 orang yang wafat tuh. Yang punya, maaf, ada yang punya dalam lah, jenis-jenisnya banyak. Tapi banyak yang tidak fit, dan jantung, pernafasan, ginjal, darah tinggi, gula, larinya ke jantung juga, dan sebagainya dan sebagainya. Tahun ini kita sepakat 1 tahun kita berkampanye, insya Allah istiqomah kesehatannya kita dorong. Jadi istiqomah kesehatannya akan kita dorong. Nah, jadi kira-kira seperti
241.000, insya Allah juga jumlah di Kalimantan Barat, di Pontianak khususnya juga bertambah. Kita akan menempati satu lokasi di Arafah dan nanti akan bergeser ke Musdalifah. Kita akan mabit di Musdalifah. Betul. Saya tidak tahu di Muhammadiyah ada yang tarwiyah? Ada ya. Banyak perdebatan, masuk orang Muhammadiyah hanya masalah tarwiyah gimana Pak? Memang Bapak bisa dari Kementerian Hajinya ini tidak ada Pak tarwiyah itu. Jadi dalam di dalam skenario haji itu Kementerian Hajinya itu memang tidak pernah menyebut ya. Jadi tidak ada, tapi memang secara normatif itu juga merupakan bagian dari sunnah. Tema kita tahun ini adalah haji yang aman dan nyaman. Mudah-mudahan sunnah yang bisa terpenuhi, betul ya? Tapi yang kami akan terapkan adalah yang aman dan nyaman buat jamaah. Aman artinya kita bisa berikan perlindungan yang maksimal, yang optimal, sebagaimana skenario yang sudah disepakati antara dua kementerian. Jadi dua kementerian itu sepakat nih, Musdalifah tanggal sekian jam sekian ke Musdalifah dan Arafah. Jadi dari hotel maka ke Arafah ke Wukuf hajinya, dari situ ke Musdalifah mabit, kemudian nanti ke Mina. Itu skenario-nya. Adapun di luar itu maka itu adalah skenario tidak resmi. Itu ya. Mungkinkah dilakukan? Masih mungkin. Yang saya ingin terapkan adalah nanti reportnya, pemberitahuannya. Kenapa? Nah, ini harus jadi pelajaran buat kita. Antara bagaimana kita mengejar sunnah dan bagaimana tugas kita itu berhaji. Apakah dengan tarwiyah jadi hajinya tidak sempurna? Tidak. Tetap sempurna. Tetap sempurna. Dan di dalam hukum haji pun tidak ada. Tetapi bagi orang tertentu, termasuk persyaratan dan beberapa ormas, itu mereka melakukannya. Itu ya. Nah, mari kita ilustrasi. Sekarang 241.000 jamaah akan wukuf di Arafah 10 Juli. Kemudian saya bergeser ke Musdalifah. Musdalifah lapangannya segini Bu. Dan Indonesia sebagian di atas, kecuali sebagian jamaah yang ditempatkan di Mina. Nah ini posisi Indonesia 2023 kemarin di Arafah. Jadi kalaupun ditambah 20.000, ya mudah-mudahan cukup. 20.000 itu apa? Satu orang jatahnya 1 meter, tepatnya 80 cm. Ya 1 meter lah. Kalau di Arafah masih cukup. 1 meter kali 20.000 orang berapa Pak? 20.000 meter alias ada tempatnya. Artinya ini saya tidak ingin menyampaikan nanti nyaman, aman dan nyaman bukan berarti di puncak hajinya itu semuanya menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Semuanya adalah arena perjuangan. Padat, toiletnya antri panjang. Kalau ibu ke toilet, bapak ke toilet 3 menit, ibu-ibu berapa menit? 5 menit atau jadi 10 menit? Oke lah, saya kasih 5 menit ya. Jadi kalau nambahnya 2 menit saja dari ukuran
2 menit kali 300 orang antri 600 menit. 600 menit itu berapa jam, Pak? 10 jam. Dan itu betul. Ibu bisa berjam-jam hanya untuk pipis, hanya untuk wudhu. Kita minta saya Kementerian Haji, tolong dong ditambah toilet untuk perempuan karena mereka malah rata-rata 3 menit untuk itu. Nah, ini saya kira dalam menasi harus dipahamkan bahwa tidak boleh ada selfish. Selfish itu terlalu mementingkan diri sendiri. Sudah mandi 1 jam baru masuk kan, kunci semuanya dicuci di situ sampai 15 menit, 20 menit itu tidak boleh. Tidak usah bikin cucian. Kalau bisa sesingkat mungkin bersih diri, ya, hajat kebutuhannya terpenuhi semua, bersih diri, bersuci sudah keluar. Jadi ini juga harus mulai, Pak. Tidak boleh ada hubungi dalam kan kunci orang tadi. Saya memang belum kasih aturan maksimal 2 menit, belum ada ya. Tapi itu ini kita sosialisasikan. Penggunaan air juga beda. Orang Arab dengan orang Indonesia. Kita mau wudhu aja, yang wajahnya cuma berapa bulan, terbuangnya kan sampai pemborosan. Dan itu tidak boleh dan tidak bisa diterapkan di negeri orang. Masuk di dunia barat, orang muslim itu dikenal orang yang boros air. Wudhunya, nah cara wudhu kita dengan mereka kan air. Air terwudhu, itu tidak bisa. Kenapa? Karena di Arab tidak ada air, Pak. Airnya disuplai. Karena itu kalau kita tidak memanage itu dengan baik, cepat habis. Padahal jamaah masih ribuan. Ini bukan 10.000, 20.000, 200.000 orang. Kita harus berbagi. Nah ini berbagi waktu, macam itu. Nah sekarang dari Arafah kita bergeser ke Musdalifah. Musdalifah itu lokasinya seperti ini. Dan ada fakta tertentu 10, 11, 12. Dan kemarin ditempati oleh Jawa Barat, yang kalau malam itu jadi Musdalifah, kalau siangnya jadi Mina. Jadi ada perluasan lokasi Musdalifah, tausiah, ya, perluasan. Kenapa? Karena sudah tidak masuk daya kampung. Nah dari situ, saya lagi sekarang di sini pun nanti yang semalam itu, nah ini yang Muhammadiyah mohon diklirkan tidak para pemimpin. Harus dipastikan waktu yang akan diluangkan oleh jamaah untuk mabit di Musdalifah. Mabit itu 3 nginap, tapi yang dibayangkan ada tendanya. Musdalifah itu hanya lapangan, gersang, batu-batu, sebagiannya pasir, dipagar, ya. Dan kita hanya tinggal sebentar di situ, ya. Kemudian langsung menuju Mina. Apa yang terjadi tahun lalu? Nah, tahun lalu kita ada beberapa fakta yang lambat untuk dijemput. Dan di sini tidak ada tenda, tidak ada penghalang. Begitu siang, matahari langsung membakar tubuh kita. Nah, mau kita nunggu berjam-jam di situ, ada risiko kita terlambat dijemput. Kenapa terlambat? Karena waktu berangkatnya ke Musdalifah juga banyak yang terlambat. Mohon maaf, kalau misalnya satu mobil, kalau ini naik mobil suruh isi bis, oke silakan kita geser ke kota sebelah, mobilnya ada di situ bisnya. Berapa menit untuk memenuhi mobil jamaah ini? Berapa menit? Naik mobil
Review suruh naik bis 15 menit ya. Oke, 15 menit. Nah, dari 15 menit itu di sini ada ya 20 orang lah bawa kursi roda dan nggak bisa jalan. 20 orang saja. Kira-kira tambah berapa menit? Berapa menit? Tambah 10 menit. Ya. Betul Pak ya? Sekitar 10 menit kali 20. Itu baru berangkat ya turunnya. Seperti itu juga. Enggak bisa. Lansia yang kemudian tidak bisa berjalan atau bahkan yang memang tidak bisa jalan harus kuat sama sekali. Makan saya aja nggak bisa. Banyak. Ya kurang isi toa. Kurang isi. Kalau 20 menit saja tinggal dihitung aja. Antrinya kali kan taruh dulu jadi yang jemput antar balik lagi, jemput lagi antar balik lagi, bisa itu putar ya, bolak balik. Kalau masing-masing nambah 20 menit apa maksudnya? Jadi begitu. Biasanya di Musdalifah itu selesai jam 8 pagi, kemarin sampai jam setengah 2 siang, matahari panas dan panas. Ada di situ 40 derajat, 48, panas. Alhamdulillah tidak ada yang wafat. Terlambat juga. Nah, karena itu kemarin sebagian yang itu Musdalifah tidak turun, tidak turun berlama-lama di situ. Merasakan saja hirup udara yang Musdalifah, naik lagi ke bis masuk ke Mina, ke tenda istirahat. Nah, itu. Tapi ada juga yang sholat berkali-kali di Musdalifah. Kalau di sana mau sholat apapun kelihatannya kita pilihan sendiri-sendiri. Sholat apa? Tapi kira-kira, nah, bagaimana dengan tarawih? So far masih lancar Pak. Tapi setelah peristiwa Musdalifah kemarin, andaikan tidak ada bis yang bisa bergerak jemput jamaah kita yang sedang tarawih, hajinya batal. Maksud saya bukan menakut-nakuti, tapi memang saya takut. Mending, bukan karena mending sih. Terlambat ke Musdalifah, ke Mina, itu tidak ada konsekuensi dengan haji. Terlambat ke Arafah, batal hajinya. Harus pulang, ini nggak bisa pakai bayaran. Harus pulang. Untungnya saat ini yang taruhnya masih lancar. Saya kemarin bayangkan yang taruhnya kemarin pakai 25 ribuan orang. Kalau 70 ribu taruhnya apa? Yakin bisa berangkat ke Arafah tepat waktu? Enggak, sama sekali. Karena sedikit jumlahnya masih terhandle. Tapi kalau 50 ribu, 70 ribu orang, plus juga mungkin dari yang lain ada 1,5 juta orang tarbiyah, kira-kira bisa lancar ya? Bisa. Gak bisa. Ada risiko yang lebih besar. Sebetulnya di situ. Jadi karena itu saya kata teman-teman tolong siapkan proteksinya, proteksi juga pengawasan serta pengawalan teman-teman yang tarbiyah dari Muhammadiyah, dari Persis, dari NU di beberapa kabupaten di provinsi Jawa Timur, masih banyak NU juga. Kami tidak mempersoalkan fikihnya itu, tapi yang jelas adalah bagaimana agar aman. Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, sebelum saya pulang ke tanah air, Kementerian Haji sudah menyatakan, besar hemat bisa nggak 30-40 ribu orang dari Indonesia tidak usah hidup di Mina? Kenapa? Sudah bisa melihat padat minta ampun. Bagaimana? Tinggal di hotel. Sisa. Karena kita perbanyak di situ. Kita perbanyak di situ.
Bagi yang belum pernah berhaji, semuanya memang menginginkan tinggal di tenda. Tapi kalau sudah melaksanakan tenda, kami juga dalam manasik itu harus disampaikan. Dalam situasi normal, tenda. Tapi kemarin misalnya ada instalasi air yang disediakan oleh kerajaan Saudi bisa tidak lancar. Instalasi bocor, airnya tidak lancar. Air tidak lancar, makan juga terlambat. Nah, masaknya juga menjadi terlambat. Masaknya harus pakai air. Bersuci susah, makan susah. Di beberapa maktab, nggak semuanya. Ada 7 maktab yang teraplikasi. Tapi kemudian kita harus siapkan skenario hotel. Nah, kemarin saya sudah pesankan begitu. Belum ada tambahan jamaah. Nah, sekarang sudah tambahan 20.000 kira-kira konsep yang akan kita terapkan untuk mabit Musdalifahnya akan bagaimana. Nah, ini nanti kami dahulu harus bisa menghitung itu koordinasinya dengan Asekal. Baiknya di mana nih Pontianak? Jauh Muhammadiyah. Oke, sepakati. Begitu sampai sudah waktunya, hanya sebentar saja langsung ke Mina. Ini di Mina. Mana dah kita? Ini Mina. Yang biru itu Indonesia sampai sini. Ini Musdalifah. Tapi kalau siap jadi Mina. Ya kalau di jumlah-jumlah berangkatnya jalan kaki, kalau 1 kilometer dekat. Jawa Barat 7 kilometer, 12 kilometer berapa? Jalan kaki. Yang terakhir jalan kaki 5 kilometer ada di sini. Jalan kaki di sini 5 kilometer lah. 6 kilo. 6 kilo. Memang sekitar itu Pak harus dilatih. Gak usah kerja kan? Asal sudah mulai gak usah pakai motor. Ya. Beli ke warung gak usah pakai motor. Dan memang harus mulai dilatih seperti itu. Jadi secara fisiknya terlatih. Gak usah sampai lari juga karena di sana nggak lari kan. Ini kita sudah mulai kaki kita diperkuat, pelan-pelan, penting. Nah, ini posisi di Mina dan ini saya untuk tahun ini 2023 ya. Nah ini ini 7 maktab ya. 7 maktab itu 27.000 orang di sini. Dibuntutnya. Nah, ini 27.000. Sekarang alhamdulillah sudah kita geser dan kita hilangkan. Jadi insya Allah kita akan menempati zona 3 dan zona 4. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau dulu dimanapun tinggal, baik di sini maupun di ujung sini untuk melakukan jamaah jumrah. Nah, ini kan apa namanya? Terowongan ya, Maisip. Baik yang di depannya itu adalah terowongan Maisip menuju ke depan jumrah, maupun yang 5 km di sana, bayarnya sama. Jadi untung-untungan Bapak Ibu juga yang di Jawa dengan yang di sisa atau hotelnya kalau kota Pontianak sama yang di sana bayarnya sama. Tapi untuk tahun ini Saudi membuat kebijakan baru. Apa? Yaitu lokasi di Mina itu dibagi menjadi 5 bagian, 5 zona. Zona 1, zona 2 sampai 5. Nah, itu sekarang mulai tahun ini bayarnya beda. Semakin dekat ke tempat setan,
Ini haji khusus di Furoda yang bayarnya 200 sampai 400 juta ya. 200-400 juta itu di sini 3 hari nginepnya. Dan kawasan 2 ya rada elit dikit. Karena kita sudah diputuskan sejak 27 November 2023, Pak Menteri tanya, coba cari yang paling dekat Pak Dirjen, masuk gak di zona 2? Di zona 2 bisa gak? Gak bisa, kenapa? Uangnya gak cukup ya. Bisa cukup gak? Bisa. Gimana? Nambah lagi biayanya. Cukupnya di mana? Kita cukupnya di 3 dan 4. Di 3 dan 4. Jadi di sini. Jadi awalnya kita sampai di sini. Jadi bisa 12 kilo. Tapi kita di 3 dan 4. Kenapa nggak 3 aja? Kan bisa. Kita 241.000 orang. Ibaratnya ada acara di kantor pusat dakwah Muhammadiyah di Pontianak ini. Kamu datang dari Jawa, lepas 10.000 orang. Apa bisa sekitar sini semua? Hotel bisa nggak? Bisa. Harus ada yang jauh. Kan jumlah kita banyak. Nggak mungkin kan? Pasti harus ada yang jauh. Ada yang dekat, ada yang jauh. Tapi alhamdulillah kita saat ini di barisan ini zona 3 dan 4. Anggaran dari Jawa gimana? Yang sudah ditetapkan dan dibayarkan cukup kalau di sini. Geser ke depan, tambah lagi. Yang kedua, di sini, kalau ini nggak bisa terlalu dekat dengan setan. Ini yang mahal-mahal itu. Dan sebagian dari negara-negara Arab yang lain itu. Tapi yang mahalnya juga itu di sini. Kayaknya 400-400 juta untuk mobil kerikil dan parit. Ratusan juta bayar. Lempar kerikil bukan sebentar. Nah, jadi kira-kira kondisinya seperti itu. Karena itu mohon nanti kita disiapkan fisiknya. Yang penting ikhlas, minum air putih sering. Tapi jangan banyak minumnya. Sudah tahu kan nanti ada dokter juga nanti di sini. Jadi cara minum itu harus ada tekniknya. Gak boleh minum. Ujungnya apa? Fis. Misalnya susah sekali. Apalagi dalam proses jumroh. Sepanjang jalan gak ada. Ada toilet juga di situ. Gak tahu kenapa. Sudah kita sampai. Ya. Jadi minumnya sering tapi dikit-dikit. Sedikit. Mengukurnya apa? Bapak Ibu wajib punya botol tablet fardu ain pegang. Jadi kita tahu diri kita sudah minum berapa botol hari ini. Kita jalan botolnya habis dulu. Kalau jalan-jalan kita harus habis. Cari lagi isi lagi. Harus habis. Karena bisa itu nggak kerasa, nggak haus, tiba-tiba pingsan. Kenapa? Dehidrasi. Kekurangan air. Nah, bagaimana pembayarannya, Pak Dirjen? Ini saya akan cerita sedikit. Selama puluhan tahun, belasan tahun setidaknya, biaya untuk tinggal di sini, yang dulu harganya sama itu 2019 ke bawah, 2020, 2021 sampai 2019 ke sana, bayarnya hanya 1.400 real, kira-kira seperti 1.400 real ya 4 juta waktu itu ya. 4 juta itu untuk biaya masyair, namanya masyair di sana. Kalau orang Indonesia nyebutnya armusna.
atau Armina, Arafah, Musdalifah dan Mina, Ar-Muzdalifah. Itu orang Arab nyebutnya masyarakat pecahan itu, Arafah, Musdalifah, Mina, layanan masyarakat. Bayarnya hanya 1.400 rial alias 4 juta. Tahun 2022 pasca Covid dan saya pertama menjadi dirjen, yang awal 4 juta rupiah itu tahun 2022 di akhir muncul harga terbaru. Per jamaahnya harus bayar hampir 22 juta rupiah untuk 3 hari. Hampir 22 juta rupiah untuk 1 malam di Arafah, mabit di Musdalifah, dan 3 malam atau 2 malam di Mina. Itu 22 juta rupiah. Setoran awalnya berapa? 25. Ya, untuk bayar itu saja kita naik bis, kita habis. Pesawatnya dengan pesawat saja 25 juta masuk. Total berapa? BP. Anda kan sudah membayar BP kan? Jadi BPIH itu biaya keseluruhan yang Anda bayarkan namanya BP, biaya perjalanan ibadah haji atau pengenalan. Jadi kemarin yang dibayar itu berapa pelunasannya? 57. Tahun 2022 49. Saya paksa naik 49 juta, pesawatnya 32. Bayarnya tidak bisa, tinggal di sini. Padahal kata undang-undang dan juga catatan harusnya direct cost dibebankan kepada jamaah, yang jamaah menikmatinya langsung konten. Jadi sebetulnya yang dilunasi itu 56 atau 50 tahun lalu ya, 50 tahun lalu, 50 cukup untuk ya pesawat, kemudian bayar ini alhamdulillah sekarang sudah turun harganya sekitar 17 jutaan 3 hari di situ. Pesawat dan lain. Jadi sebetulnya kalau dihitung-hitung BP-nya itu sudah membayar pesawat, membayar puncak haji, tidak termasuk 42 hari tinggal di hotel plus makan sehari 3 kali. Dari mana biayanya itu? Dari nilai manfaat. Tahun lalu, 2 tahun lalu, kita hampir 50-50. Jamaahnya 50%, nilai manfaatnya 50%. Saya berusaha menawarkan waktu itu dicaci maki juga. Saya minta 70% jamaah. Tapi akhirnya dealnya 51-49. 2023 alhamdulillah Pak naik 55% tahun lalu. Tahun ini naik lagi dikit, hampir 60% jamaah, sisanya nilai manfaat. Tahun depan gantung dirjennya yang akan datang. Tapi kenapa harus bisa dinaikkan? Saya ingin memastikan, maaf Bapak Ibu, siapa yang sudah daftar tapi belum dipanggil tahun ini. Misalnya saya nanti dipanggil 2035. Saya dulu datang 2013, 14, untuk 2035 saya sampai sini. Saya harus memastikan bahwa uang yang dikumpulkan dari hasil usaha dana haji itu bisa membiayai juga yang akan datang. Jangan kita hanya memastikan yang berangkat besok, yang 2 tahun lagi akan berangkat, 3 tahun lagi akan berangkat, 5 tahun lagi akan berangkat, harus ada uangnya. Paham Ibu?
Kalau terlalu banyak subsidinya, yang akan datang pakai subsidi apa? Paham maksud saya? Jadi kita kampanyekan tentang keberlanjutan dana haji. Artinya dana haji dikelola itu sampai 20 tahun akan datang pun masih bisa disubsidi secara proporsional. Gitu Pak. Yang aman berapa? Ya sekitar 70%. Kalau jamaah enggak 70%, ya subsidinya 30%, insya Allah yang 10 tahun akan datang pun masih bisa kita preskan, bisa disubsidi. Jangan sampai habis untuk yang awal-awal. Nah, kira-kira kondisinya seperti itu. Dan ibu bapak saat ini kondisinya sudah moderat, ya, semacam. Nah, kemudian karena ini jumlahnya 241.000, ya, di satu sisi alhamdulillah kita senang Pak, ya, di sisi yang lain memang Menteri Agama dengan berbagai mitranya harus bekerja keras. Kenapa? Kita harus pikirkan cara membawanya jamaah kita. Ya, ibaratnya kalau Bapak Ibu ikut muktamar nih yang Muhammadiyah, mau muktamar di Solo, ya kan? Kemarin yang berangkat berapa Pak? Sama simpatisan sama 500. Kalau nanti yang mau berangkat 2.000, problem terbesar apa? Berapa terus? Ya. Pesawatnya ada nggak? Saya aja mau balik nanti malam nggak ada dari sini. Betul? Kamu nyari waktu subuh aja ke Kalimantan Barat, nggak ada. Artinya apa? Sama. Jadwalnya kalau semakin banyak orang, berarti pesawatnya harus lebih banyak penerbangan. Ada atau tidak? Termasuk nama 20.000. Itu 20.000 orang butuh berapa pesawat? Ya, satu penerbangannya 400. 80. Betul ya? Kalau katakanlah 80 penerbangan, bandaranya siap kan menerima 80 penerbangan baru? 80 satu jam sekali, jadi 1,5 jam sekali. Jadi teknisnya banyak sekali yang harus kita siapkan. Nah ini kita berangkat dari embarkasi Batam ya. Jadi dulu mau di Jawa 2022 kan? Oh, tapi memang karena basisnya harus bersama embarkasinya, jadi kemudian mungkin ada pergeseran yang saya tidak lupa. Tapi kemudian kita gilirkan ke Bapak mau di mana? Jawa. Di Jawa. Nah nanti di sini ini yang paling jauh. Yang enak tempatnya dekat ke Makkah, di sininya yang paling jauh jalan kaki. Ke mana? Nah, yang di Makkahnya itu jauh dari Masjidil Haram ke Iblis, di sininya rada dekat. Dulu di mana Pak? Sektor berapa? Enggak, ini. Enggak, di ini. Oh, di Mina nya Makkah berapa? Di tengah-tengah atau agak dekat kan? 6 kilo. Jadi kita atur biasanya yang dari Makkahnya ini semuanya tetap naik bis. Ya dekat-dekatnya juga di Makkah. Mau dari tempat parkir ke tempat sholat aja 800 meter. Kan hampir 1 kilo. Betul Pak ya? Jadi katakanlah kalau yang 2 kilo ya naik bisnya sebentar Pak. Ini nanti pas kerja sininya yang jauh-jauh Pak. Jawa Barat kan kemarin ke Jawa. Jawa Barat tuh hotel apa ya, powernya ada 4 power.
hotelnya menampung 24.000 orang. Jawa Barat di situ loh. Saya dari Jawa Barat gitu. Tapi waktu di sininya Pak jauh dia 12 kilo. Nah, jadi nanti memang kita kombinasi. Lebih dekat ke Mekah biasanya pada saat puncak hajinya agak jauh. Itu sudah diatur. Nah, nanti coba Pak Kabin atau Pak Wakil komunikasi dengan tim kami, kira-kira ingin coba yang mana dulu ya, tahun ini skenario-nya bagi jamaah dari Kalimantan Barat. Jadi seperti itu. Kemudian hal-hal lain saya kira untuk tahun ini ya yang harus disampaikan ya tadi itu ya kesabarannya ya. Betul-betul rela perjuangan. Nanti itu kita tuh kelihatan loh sifat aslinya tuh kelihatan. Apa namanya? Atau juga perubahan orang yang suami istri yang berangkat bareng kerja tiap hari. Tapi juga ada yang di Indonesia-nya jarang. Aku apa satu-satunya teman juga dengan tangan sehari-hari ya, kita balik ke Indonesia begitu mendarat langsung bertahan lagi. Tapi itu. Nah kemudian pendamping penggabungan mahron, alhamdulillah kita buka tahun ini dan sampai saya berangkat ke sini 198.000 ya. 198.000. Wah, tapi banyak, tapi melunasinya juga susah. Betul Pak? Memang ini dilematis. Kenapa sih Pak? Ini terakhir dari saya sebelum jalan. Jadi tidak seperti yang dibayangkan bisa cepat lunas. Tahun lalu tidak melunasi 25.000 orang. 25.000 orang tidak melunasi. Akhirnya apa? Untungnya kami perbanyak di cadangan. Kita cadangan sampai hampir 30.000, 29.000. Begitu ditutup pelunasan yang 25.000 jamaah antrinya itu kita tutup dengan cadangan. Ada sisa 4.000, betul ya? Antara 29.000 ya, untuk yang 25.000. Datang kuota tambahan Pak. Datang kuota tambahan 8.000. Masuklah yang 4.000 ke 8.000, berarti kurang lagi 4.000. Meskipun cadangan dan apalagi yang belum cadangan dan ingin berangkat haji ketika ditelepon belum tentu dong. Saat ibu sudah kejutan, ibu sudah ngomong Robi WA, bisa nggak ya saya berangkat lebih awal ya? Pak DJ bisa nggak kita dimajukan ya? Pak Kabin, Pak Anu, saya bisa kalau bisa lebih maju lebih awal. Assalamualaikum Pak, Ibu, yang ini dari Kementerian Agama. Ini kami dapat informasi bahwa Bapak atau Ibu ini berangkatkan lebih awal karena ada kota ya kosong ya belum terisi. Oh ya, sekarang hari Jumat. Bapak Ibu kalau siap mohon persiapan kita berangkat nanti hari Rabu Pak. Oh gitu ya Pak. Jadi nanti ini Pak, aduh gimana ya? Saya ngomong dulu deh sama anak-anak sama ngomong sama anak-anak belum terus 5 menit beres. Rapatnya ini besok. Padahal waktu tinggal hanya 3-4 hari. Harus bisa siap berangkat. Visanya, paspornya ada, kursi visa ganti orang. Untuk misi satu yang batal kita butuh 3, 4, 5 orang harus kita telepon. Nah kalau 2.000 orang yang kosong, telepon orang 20.000. Teleponin orang 15.000, hanya ngisi 2.000 orang. Waktunya hanya 3-4 hari. Akhirnya apa? Akhirnya terakhir tahun lalu dibuka di akhir. Siapa yang sanggup? Kenapa? Harus diisi kuota ini karena kami sudah bayar Pak.
hotelnya sudah kami bayarin, cateringnya sudah kami pesankan, bisnya sudah kami pesankan. Kalau bayar, nah sekarang kan di Indonesia bagi yang batalkan diri, yang batal, tiba-tiba ada yang batal, tidak ada sanksi. Ini yang sedang kita rumuskan. Karena orang sudah siap seperti ibu ya, tiba-tiba bulan depan setelah Syawalan, saya mundur aja katanya, sama suami batal. Kenapa? Ya, alasannya bisa macam-macam. Katanya anak saya tahu lupa, jadi kita ingin mundur aja dengan anak saya. Gak ada sanksi. Ini sedang kita rumuskan. Dan mengganti susah ditabung. Meskipun banyak yang ingin berangkat. Nah ini juga situasinya ya. Untuk haji itu memang. Nah sekali lagi mudah-mudahan di KBBH ibadah haji Muhammadiyah ini banyak yang bisa dilakukan, persiapan semakin matang, dan tidak hanya di dalam ruangan Pak, seperti saya sampaikan harus mulai jalan bersama pagi-pagi. Senam haji sudah sampai? Ya habis Syawal ya, Syawal nanti mudah-mudahan kita bisa terapkan. Kenapa? Sebetulnya di Januari sudah ingin kita, karena mau pemilu ya, mau pemilu takutnya senam bersama itu jadi masalah. Nah, saya kira itu Bu dan Bapak, insya Allah saya tadi dikabari saya sudah bisa. Saya mundur terus ke Saudi ya, ke Panggilan. Kapan berangkat? Meninjau persiapan. Insya Allah mungkin tadi dikabari Senin saya sudah bisa berangkat, mungkin saya kunjungan ke Saudi Senin besok. 3-4 hari, maksimal 5 hari saja untuk melihat perkembangan terbaru. Mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai terakhir untuk petugas haji, sekarang kita jamaahnya nambah 20.000, tapi petugasnya jumlah yang diberikan Saudi jauh lebih sedikit daripada yang tahun lalu. Ini tantangan juga. Jadi sedang berjuang, mudah-mudahan jumlah petugas yang normal seperti tahun lalu, sehingga bisa melayani jamaah. Demikian Pak, saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.